Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lentera Sabda, Rabu 29 Februari. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Bacaan ini terdiri dari dua perikop. Perikop yang pertama adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus berpesan bahwa beliau akan diserahkan kepada imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Kemudian disusul dengan perikop kedua, yaitu permintaan ibu Yakobus dan Yohanes untuk meminta jabatan dari Yesus untuk kedua anaknya itu. Kita baca beberapa ayat. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya." Itulah jawaban Yesus kepada permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Nah, permintaan ini sendiri sebenarnya sangat aneh. Kenapa? Karena baru saja di perikop sebelumnya Yesus mengatakan bahwa Yesus harus menderita. Tetapi ibu Yakobus dan Yohanes malah datang meminta jabatan kepada anak-anaknya. Artinya para murid ini tidak mengerti bahwa yang harus mereka terima itu adalah sebenarnya cawan penderitaan Kristus, bukan cawan kesuksesan atau cawan keberhasilan kuasa duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus waspada terhadap ambisi-ambisi tersembunyi yang ada di hati kita. Dalam pelayanan gerejawi pun, dalam pelayanan masyarakat pun, kita bisa secara tidak sadar dikendalikan oleh ambisi-ambisi pribadi. Ambisi untuk apa? Ambisi untuk diakui, ambisi untuk dipuji, ambisi untuk mendapatkan posisi, jabatan di dalam pelayanan gereja maupun di masyarakat. Artinya apa? Kita perlu mewaspadai motivasi-motivasi tersembunyi yang seringkali tanpa kita sadari itu mendorong kita untuk melayani. Ketika kita tidak dipuji, ketika kita tidak mendapat penghormatan yang semestinya, biasanya kita menjadi kecewa kalau kita didorong oleh motivasi-motivasi itu. Sementara kalau kita itu dengan motivasi yang tulus, mau orang tidak mengakui, mau orang melupakan jasa kita, mau orang tidak berterima kasih, kita akan merasa damai-damai saja. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang melayani Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Maka sekali lagi, mari kita bersemangat sebagai hamba yang melayani. Kita tidak sedang mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Mari kita murnikan motivasi-motivasi kita. Keluarga Kudus menyertai kita, dan berkat Allah menguatkan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.